Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali hari ini akan merenungkan firman sehingga hidup kita tertuntun oleh Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36. Baitnya yang pertama, lawanlah godaan, selalu bertekun, dan syair berikutnya. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu bersama. Hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga dalam merenungkan firman-Mu ini kami dapat memahami, juga kami hidup dalam firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya membacakan bagi kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun kehidupanmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati." Demikianlah firman Tuhan. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang diberkati Tuhan, dalam realita hidup ini memang ada dua undangan. Yang pertama tentu saja dari orang yang bijaksana, dan undangan yang kedua adalah yang sebaliknya, orang yang tidak bijaksana. Orang pandai, orang bodoh. Hidup dalam keselamatan, hidup dalam dosa. Itulah undangan. Anda pilih yang mana? Saya yakin keinginan kita adalah memilih undangan yang pertama. Tapi itukah yang terjadi? Sejak anak-anak, kita mengenal dua jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit inilah yang
disebut jalan keselamatan. Jalan orang bijaksana. Jalan yang lebar adalah jalan menuju ke neraka, begitu ya. Kepada kehidupan yang tidak bijaksana, kehidupan yang bodoh. Apakah setelah anak-anak ini remaja, dewasa, mereka berjalan di jalan yang sempit itu, yang penuh dengan pergumulan, yang membuatnya benar-benar menemukan dirinya dan dewasa? Belum tentu kan? Nah ini, jadi memang undangan selalu ada juga untuk di jalan yang lebar itu, yang menyenangkan, yang membuat orang terlena gitu ya, dan seterusnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, namun orang itu harus bertanggung jawab penuh atas kehidupannya sendiri. Dan karena itu Amsal ini mengajak supaya orang benar-benar memperhatikan tanggung jawabnya itu. Dia memilih jalan yang mana. Ayatnya yang ke-12. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Jadi saya mengajak kepada jemaat untuk benar-benar mari melihat ke dalam. Dan bertanggung jawablah atas hidup, sehingga kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan itu akan kita peroleh. Amsal ini memberi patokan gitu ya, agar kita mampu untuk memilih jalan yang sempit gitu ya. Kata lagu-lagu di IMPA ya, ibadah minggu pelayanan anak, dulu sekolah minggu. Atau jalan keselamatan, jalan orang bijak. Memang banyak pergumulannya, karena memang dalam pergumulan itulah kita menemukan kehidupan yang sejati. Tetapi jalan yang asal atau yang hanya menyenangkan sesaat sifatnya, itu yang akan menjerumuskan kita. Ada patokan yang kita peroleh dari Amsal ini. Ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, yang pertama takut akan Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Menghormati Tuhan sehingga Tuhan itu membimbing dia begitu rupa menjalani kehidupan. Ini patokan. Tapi tidak mudah, karena ada juga orang yang tidak mempunyai patokan atau mempunyai dasar yang kuat untuk membangun hidupnya. Disepelekan. Orang memulai dengan Tuhan, bangun pagi berdoa. Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kita bersedia. Kita menghubungkan diri dan kita bersedia dikasih oleh Tuhan. Mestinya seperti itu awalnya. Begitu juga ketika kita bekerja. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu, dimulai dengan Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya. Itu Tuhan memberkati kita dan kita bersedia dalam cinta kasih-Nya. Bukan kita menempatkan Tuhan yang utama. Tuhan, kita menempatkan diri dalam cinta Tuhan, dalam kasih Tuhan. Jadi Tuhan menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi subjek dalam menentukan melangkahkan kaki kita. Jadi Tuhan itu subjek, kita subjek juga. Disitulah hubungannya terjadi, penghormatan terjadi. Lalu kalau kita benar-benar bersedia untuk dipimpin Tuhan, kata Amsal ini patokan yang penting. Yang kedua adalah mengenal yang Maha Kudus. Nah, kalau kita menjalankan kehidupan, tentu saja di situ kita mulai tahu bahwa yang Maha Kudus, Tuhan kita seperti ini. Dia membimbing, Dia mencegah kalau kita mau jatuh, Dia mendewasakan. Karena itu memang jalan ini terkadang terasa sesak juga gitu ya. Karena apa? Keinginan-keinginan kita yang besar. Coba bayangkan kalau kita berdoa. Apa? Banyak sekali keinginan yang kita sampaikan. Lalu, apakah kita bersedia? Tuhan yang menentukan langkah hidup kita, yang mendewasakan kita dalam peristiwa-peristiwa hidup itu.
Katakanlah kita meminta sukses secara ekonomi. Yang kita minta rupanya instan. Tetapi Tuhan membuat kita benar-benar semakin matang gitu ya. Gagal pertama, gagal kedua. Kita dapat pengalaman dalam kegagalan pertama dan kedua. Memang Tuhan ingin kita tidak dikuasai oleh materi. Jadi ketika kita benar-benar sudah mulai tertuntun oleh Tuhan, kita kenal bahwa Tuhan tidak mau. Dia memberikan berkat, tapi kita nggak boleh dikuasai materi. Itu yang kita kenal. Jadi hanya dengan pengenalan itu kita beroleh, ya, kita beroleh berkat yang luar biasa, gitu. Jadi kita takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Ini patokannya. Sehingga ketika ada godaan-godaan, ada permasalahan, baik dari dalam maupun dari luar, kita dapat mengatasinya. Atau undangan kebodohan, kita dapat mencegahnya, atau kita tidak ikut, gitu ya. Dari dalam itu memang kita kecenderungan berbuat dosa itu ada. Jadi Paulus mengakui dalam kehidupannya, Roma pasal 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki. Roma pasal 7 ayat 19, saya bacakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini dari dalam. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa ada tantangan, ada peluang, ada kesulitan dalam hidup kita. Justru kita semakin tekun mengenal diri di hadapan Tuhan. Kita belajar, oh saya kelemahannya ini, saya masalahnya ini. Sudah tahu kelemahan dan masalah. Karena itu, saya juga harus melangkah dengan tepat, sesuai dengan kondisi saya. Itu sebabnya kita tidak usah menghakimi siapapun, karena masing-masing punya pergumulannya. Saya, dengan latar belakang saya, tentu punya pergumulan tersendiri dalam membangun hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oma, opa, anak-anakku juga begitu, dengan pergumulannya sendiri. Di zaman sekarang atau era sekarang ini kan serba instan. Tentu pergumulannya beda dengan waktu saya. Segala sesuatu harus saya buat sendiri, gitu. Nah, ini saja sudah berbeda. Saya dulu kalau misalnya ingin meja, ya saya harus latihan membuatnya. Saya tinggal di Balikpapan, ada somil, saya angkat, dan meja itu saya buat. Anak-anak sekarang ya tidak seperti itu. Pertama, tidak ada somil, tempat pemotongan kayu, dan kayu juga mahal, diolah begitu rupa. Nah, ini contohnya. Jadi harus bijak juga dan berbeda setiap orang, tanpa perlu kita menghakimi. Tapi kita membantu, kita mendorongnya untuk dia mampu mengelola kehidupannya dengan baik atas pergumulannya. Itu setiap orang beda-beda ya. Nah, itu kondisi di dalam. Dari luar juga tekanan-tekanan kehidupan. Segala keinginan itu banyak sekali, dan sekarang semakin banyak. Segalanya kan memang tersedia, instan ya, mampu kita peroleh dalam waktu singkat. Tetapi lalu uang hilang, habis cepat. Padahal uang itu diberikan untuk kita kelola, tapi karena ketidakmampuan kita, maka semua jadi berantakan, mengganggu kehidupan. Jalan mana yang pilih? Nah, keinginankah? Tentu. Persoalan kalau keinginan kita yang kita pilih, gitu kita bisa terjerumus gitu loh. Bukan berarti keinginan itu buruk semata, tetapi dia bisa juga membawa petaka bagi kita kalau kita ikuti semua. Yang kita ikuti adalah kebutuhan. Antara keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Kalau kebutuhan itu dasar kita bisa membangun kehidupan, kalau keinginan itu segala yang menyenangkan yang kita penuhi. Nah, sekali lagi bukan berarti saya anti kesenangan, tetapi harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Inilah, maka dengan begitu kita dapat memahami bahwa firman Tuhan ini adalah firman yang menimbang-nimbang. Itulah Amsal, memampukan kita untuk menimbang, ya, untuk kita bisa melihat dampak, ya, melihat apa yang mungkin terjadi,
Dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan. Jadi kita memilah-milah, ya, menimbang, lalu kita memutuskan melangkah hidup dengan baik. Sebagai orang Kristen ini, cukupkah yang seperti itu? Nah, di dalam Kristus, Amsal ini juga harus dibantu untuk proses pendalamannya, atau dituntun kita oleh Tuhan Yesus, ya, seagar kita benar-benar semakin memahami. Karena itu kita kalau dekat itu dengan Allah, itu sebenarnya adalah bagaimana kita benar-benar menerima Tuhan Yesus. Sehingga hikmat kita adalah hikmat yang dari Allah. Kita hidup dalam Tuhan. Sehari-hari kita bergumul. Kita memperoleh nutrisi dari Tuhan. Sehingga kehidupan kita baik, segar, sehat. Tetapi kalau kita memperoleh nutrisi dari tempat lain, maka kita pengambilan keputusannya akan sukar sekali. Dan cenderung untuk kita memilih jalan bodoh. Jadi Tuhan Yesus memilih jalan penyelamatan. Jadi kalau kita membangun kehidupan ini, intinya adalah kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan prosesnya ada. Kita bergumul. Karena itu disebutkan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi, kalau kita dekat dengan Tuhan, akhirnya prosesnya ada. Dan kita seperti ranting, tentu saja kita dari Tuhan Yesus. Nah, inilah yang mau dilihat gitu ya. Mau kita gumuli. Bagaimana saudara-saudara dan saya? Apakah dalam hidup ini Tuhan sumber kehidupan kita, Tuhan Yesus, yang memang fokusnya adalah penyelamatan. Ada godaan. Tetapi jalan keselamatan ini, makanya disebut kebodohan oleh orang-orang lain. Tetapi memang ini keselamatan. Petrus susah memahaminya. Murid-murid susah memahaminya. Tetapi akhirnya mereka mengerti setelah mereka menerima Yesus bangkit. Petrus bertobat. Yang dulunya dia menyangkal karena memaksakan kehendak. Bijak menurut mereka adalah mengikuti segala keinginan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai Mesias politik. Nggak mau. Dia ada keselamatan. Nah, jalan inilah yang kita peroleh. Inilah berkat. Jadi kita diselamatkan Tuhan atas berbagai hal yang terjadi, masalah-masalah, dua jalan, ya, jalan yang memang dari Tuhan dan yang di luar, kita bisa benar memilihnya dan kita hidup di situ. Itu dia. Jadi jalan hidup kita akhirnya semakin dewasa, semakin rendah hati, dan kita membangun kehidupan ini dengan benar. Disitulah yang hendaknya kita lakukan. Karena itu ikutlah jalan ini dan Anda beroleh kemenangan. Karena itu kita mesti lawan godaan, kita bertekun, ya, lalu kita beroleh kemenangan. Nah itu, ya, Kidung Jemaat 436 tadi. Nah ini berkat yang luar biasa, dan mungkin saja kita berbeda satu dengan yang lain, sedang menghadapi atau akan menghadapi atau pernah menghadapi. Tetapi ingatlah bahwa di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan, jalan ini diberikan dan kita semua semakin berbahagia karena Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan takut, berjalanlah terus ke depan. Berkat-Mu luar biasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan-Mu. Rendah hati, terima campur tangan Tuhan, dan terus belajar, karena hanya dengan rendah hati kita bisa bertekun dan kita benar-benar beroleh kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 436. Kidung Jemaat 436 baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 436 baitnya yang kedua. Nanti saya akan berdoa bagi kita semua. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus tiada bercela, dan syair berikutnya. Tinggalkan yang jahat,
dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mendoakan seluruh jemaat GPIB Jemaat Bojonggede, juga mereka yang mengikuti perenungan firman-Mu saat ini. Kami hidup di tengah dunia dengan tantangan dan masalahnya, tetapi kami juga dapat mengelolanya dari tantangan menjadi peluang, karena kami selalu diberkati Tuhan Yesus. Ketika kami memilih dan memutuskan langkah-langkah yang ada, kiranya Tuhan selalu menolong kami. Berikanlah hamba-Mu, kami semua, kerendahan hati, sehingga kami tidak mengandalkan diri, karena ada berbagai keterbatasan dan permasalahan hidup kami masing-masing. Tetapi kami selalu mengandalkan Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Jalan-Mu, jalan penyelamatan adalah hikmat kehidupan. Itulah yang kami pilih. Kami menyerahkan berbagai pergumulan yang kami alami, perenungan hidup kami, dan tuntunlah kami selalu. Inilah kami Tuhan, pakailah kami juga untuk menjadi berkat di tengah lingkungan kami. Dalam pergumulan kami bersama di tengah masyarakat dan bangsa. Dalam pergumulan mengatasi pandemi saat ini, kami berdoa juga untuk pemerintah. Kami menyerahkan langkah-langkah yang ditempuh, juga seluruh masyarakat yang ikut dan bergumul bersama untuk mengatasi pandemi ini. Dampak sosial ekonomi kami juga serahkan padamu, agar dapat dikelola dan kami bersama menyongsong kehidupan ke depan lebih baik. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan pergumulan hidup ini. Kami menyerahkan berbagai permasalahan kami, pilihan-pilihan kami, dan akhirnya sampailah kami pada pengakuan sungguh bahwa Engkau Tuhan, sumber kehidupan, juru selamat yang menentukan kami membangun kehidupan ke depan. Di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami ini, kami berdoa kepadamu. Amin.